Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Purnamasari. Saya adalah dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Stikes Banyuwangi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti pada program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dengan kode mata kuliah MK BDA 0704 yang ditempuh pada semester 4 dengan bobot 5 SKS. Capaian pembelajaran lulusan pada program studi ini, pada mata kuliah ini, mencapai ataupun mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemampuan akhir yang direncanakan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan 1. Tentang konsep dasar asuhan nifas, 2. Perubahan fisik dan adaptasi fisiologis pada masa nifas. Yang ketiga, adaptasi psikologis pada masa nifas dan menyusui. Respon orang tua terhadap bayi baru lahir, kebutuhan dasar masa nifas dan menyusui, fisiologis dan manajemen laktasi, pemberian ASI eksklusif, keluhan umum pada masa nifas, deteksi dini dan tata laksana penyulit dan komplikasi pada masa nifas dan menyusui. Selanjutnya adalah aspek psikososial dan kultural pada masa nifas dan menyusui, dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan dokumentasi. Pendokumentasian askep nifas dan menyusui dalam bentuk SOAP dengan pola pikir Varney. Sebelum mahasiswa mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa wajib telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat seperti mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan, mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan pranikah, mata kuliah asuhan kebidanan prakonsepsi dan perencanaan keluarga, dan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu delivery, bagaimana penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan asesmen ataupun penilaian. Penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa referensi teks, seperti textbook, berupa buku tentang asuhan nifas dan menyusui. Selain itu juga, saya menggunakan referensi evidence-based midwifery berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya hasilkan bersama dengan tim dosen pengampu lainnya pada mata kuliah asuhan nifas. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menerapkan student center learning, yaitu di mana interaksi yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa adalah dengan melakukan pembelajaran di kelas, baik secara tatap muka, yaitu daring maupun luring, seperti ceramah, tanya jawab, serta menampilkan video pembelajaran. Pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium dan juga praktek lahan klinik kebidanan yang dilakukan di lahan praktek klinik. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu seperti menggunakan SIAKAD, Sistem Informasi Akademik yang ada di Stikes Banyuwangi. Adapun yang lain yaitu seperti Edlink, Sevima, Zoom Meeting, PowerPoint Presentation, ataupun video pembelajaran. Dalam proses pemberian penilaian, saya memberikan penilaian kepada mahasiswa menggunakan 3 aspek. Ya, aspek yang telah saya jelaskan pada mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan ini. Yaitu yang pertama adalah kognitif sebesar 60% yang didapatkan dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Untuk penilaian yang kedua adalah psikomotor, yaitu sebesar 15% yang bisa didapatkan oleh mahasiswa
dari penilaian OSCE dan PLKK, yaitu praktikum lahan klinik kebidanan, yaitu 50%. Penilaian yang terakhir adalah pada aspek afektif, yaitu sebesar 25%, yang didapatkan dari penilaian sikap 50% dan kehadiran mahasiswa 50%. Mahasiswa dinyatakan lulus ketika mahasiswa tersebut telah mendapatkan nilai minimal B. Selanjutnya, marilah kita saksikan bagaimana saya mengajar dengan metode praktikum yang saya lakukan di laboratorium, yaitu praktikum teknik menyusui yang benar. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Sari. Gimana nih keadaannya hari ini? Kabarnya? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, jadi siap untuk mengikuti praktikum pada pagi hari ini ya? Ya. Oke, untuk memperlancar, mempermudah pemahaman dari mbak-mbak semua, saya minta satu dari ketua kelompok untuk memimpin doa. Silakan Mbak Angel. Baik, terima kasih Bu Sari. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Angel sudah memimpin doa. Selanjutnya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan praktikum konseling teknik menyusui yang benar. Ya, mungkin masih ada yang ingat materi kita yang sebelumnya terkait dengan manfaat teknik menyusui. Masih. Oke, silakan tangannya diangkat. Oke, ya Mbak Ayunda. Manfaatnya itu salah satunya adalah untuk pemenuhan nutrisi yang optimal. Betul sekali. Ya, silakan Mbak Lingga, masih ingat? Manfaatnya itu bisa meningkatkan produksi ASI. Betul, meningkatkan produksi ASI. Ada lagi, mungkin ada yang mau mencoba? Itu Oke. meningkatkan hubungan bonding antara ASI ibu dan juga si anak. Betul, jadi adanya bonding atau kedekatan antara ibu dan bayi. Yang terakhir yaitu terkait dengan pencegahan adanya masalah pada payudara. Jadi kalau misalkan teknik menyusui itu sudah benar, posisinya sudah oke gitu ya, sehingga tidak akan ada masalah pada payudara. Biasanya kan yang banyak mengalami masalah pada payudara itu apa sih? Puting susu lecet. Ya, itu salah satunya karena tekniknya yang belum benar. Oke. Jadi ada posisi juga. Jadi ada 6 posisi ya. Mungkin juga Mbak sudah ingat, ada cross cradle hold, ada cradle hold, ada football ya, side lying, ada lagi sitting baby, light back breastfeeding ya. Oke, jadi ada posisi-posisi itu tadi. Oke, semuanya sudah pintar sekali. Sepertinya tadi sudah belajar ya sebelum praktikum ya. Iya, karena kemarin Bu Sari juga sudah bilang besok pada saat praktikum harus belajar supaya nantinya bisa melakukan. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran praktikum kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan terkait dengan konseling teknik menyusui nantinya pada ibu nifas. Ya, oke. Di sini nanti saya akan meminta satu mahasiswa untuk maju menjadi ibu nifas. Jadi nanti Bu Sari akan langsung mempraktekkan kepada ibunya. Oke, mungkin ada yang mau menjadi ibu nifas? Oke, silakan Mbak Tiara, silakan maju ke depan. Oke, baik, tadi saya sudah meminta mahasiswa, Mbak Tiara ya Mbak ya namanya, untuk menjadi ibu nifas yang nantinya akan menjadi pasien kita pada saat melakukan konseling. Ya, jadi kasus kita pada pagi hari ini adalah ibu nifas baru 6 jam melahirkan. Nanti akan kita berikan konseling karena ibunya ini nanti mau pulang Bu ya, jadi nanti ibunya mau pulang sehingga akan kita berikan beberapa informasi ya, khususnya nanti terkait dengan konseling teknik menyusui ya. Itu kasus kita pada pagi hari ini ya. Baik, kita langsung masuk ke proses demonstrasi ya untuk praktikum. Yang pertama kita harus menyiapkan alat ya, karena ini hanya terkait dengan konseling gitu ya atau pemberian informasi, jadi nanti kita butuh bayi ya, butuh pantum bayi karena bayinya nanti saya akan memegang satu dan Bu Tiara akan memegang satu ya. Dan pantum payudara ini Ibu Tiara sudah menggunakan pantum payudara sehingga nanti memudahkan ibu dalam proses pemahaman
ya. Kalau nanti di lahan kan pastinya sudah terlihat gitu ya Mbak ya, terkait dengan, jadi tidak perlu menggunakan pantung seperti itu. Baik, ini bisa dibawa dulu ya. Jadi alat sudah kita siapkan, lalu juga kursi yang ada sandarannya ya, yang ada sandarannya. Jika memang kursinya terlalu bersandar, bisa nanti ditambahkan bantal supaya dia sedikit nyaman dan lurus. Ya, betul sekali. Nah, kaki tidak boleh menggantung ya. Jadi harus nampak di lantai. Jadi tidak boleh menggantung ya. Kalau misalkan nanti kan tinggi seseorang berbeda-beda ya, ada mungkin yang tinggi atau kursinya yang tinggi, jadi harus diberikan kursi kecil ya untuk dengklek, betul, untuk kakinya nanti supaya tidak menggantung. Oke, selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan di sini yaitu tempat ya, tempat yang aman, nyaman ya, tidak gerah, tidak panas dan terjaga privasi ya. Jadi harus tertutup. Karena daerah yang akan dilihatkan itu nanti adalah daerah yang sensitif ya. Jadi nanti harus dijaga privasinya. Apapun itu harus dijaga privasinya ya. Oke. Selanjutnya siap ya, kita akan melakukan praktikum ya. Oke. Jadi ini saya langsung proses praktikum konseling langsung ke ibunya ya. Oke. Baik Ibu. Ya. Baik Ibu, dengan Ibu Tiara ya Bu ya. Perkenalkan, saya Bidan Sari yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Bu Tiara, Ibu baru melahirkan ya Bu ya? Iya, Bu. Gimana rasanya Bu? Masih mules-mules. Masih gitu mules-mules ya. Oke, ASINya sudah keluar atau belum? Sedikit ya Bu ya. Sedikit ya. Oke Bu, baik. Di sini saya nanti mau minta waktunya Bu Tiara sekitar 10 sampai dengan 15 menit terkait dengan teknik menyusui yang benar. Nanti Ibu kan akan pulang di jam 11 siang ya Bu ya. Jadi nanti saya akan memberikan informasi. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Iya. Tujuannya apa Bu? Kenapa kok saya diberikan konseling gitu ya? Kita harus menyampaikan ke ibunya terkait dengan tujuan dari tindakan tersebut ya. Tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi yang optimal Ibu. Jadi bayinya bisa mendapatkan ASI yang maksimal. Lalu juga memberikan kedekatan, adanya bonding atau emosional ibu dan bayi itu menjadi lebih dekat ya. Jadi kita harus menyampaikan manfaat atau tujuannya. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya Bu, bersedia. Bersedia. Ini anak pertama ya Bu ya. Jadi belum ada pengalaman menyusui untuk bayinya ya Bu ya. Baik, nanti akan kami jelaskan. Jadi seperti itu. Oke? Ya. Oke. Baik, yang pertama, jadi pada saat kita memberikan konseling itu yang ada dua hal inti yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sulit atau bahasa medis gitu ya, karena kan tidak semua orang paham. Jadi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Boleh misal ternyata menggunakan bahasa Jawa misal ya. Jadi sesekali jika memang ibu tersebut tidak paham menggunakan bahasa yang lain ya. Selanjutnya ada yang namanya respon. Jadi nanti pada saat pemberian konseling, ibu bidan itu harus tanggap dengan respon ibunya. Mungkin ibu merasa tidak nyaman. Jadi jangan langsung ngomong saja gitu ya, menyampaikan informasi. Perhatikan respon ibunya gitu ya. Oke, baik Ibu, kita langsung masuk. Nanti kita cuci tangan bersama-sama ya Bu ya. Jadi sebelum melakukan pemberian ASI atau menyusui, Ibu nanti bisa mencuci tangan sebelum dan sesudah. Oke, selanjutnya setelah Ibu cuci tangan, nanti posisikan bayi seperti ini Bu. Saya sambil juga memegang bayi ya Bu ya. Jadi posisikan tangan kepala bayi berada di dalam siku, lakukan siku ya. Jadi perut bayi menempel dengan perut ibu. Jadi perut bayi menempel dengan perut ibu. Jadi seperti ini ya. Sehingga telinga, bahu ya, lengan dan kaki ini satu garis lurus. Betul, satu garis lurus. Jadi menghadapkan antara mulut dengan kepala bayi dengan tubuh ibu. Jadi dekatkan ke arah tubuh ibu. Sehingga nantinya pada saat bayi membuka mulut sudah ada payudara di depan mulut bayi. Seperti itu ya. Iya Bu. Baik. Selanjutnya Ibu setelah posisinya sudah sesuai, ya, oke, seperti ini ya. Perut Ibu menempel dengan perut bayi. Ya, ini sudah posisi yang nyaman ya Bu ya? Oke, sudah nyaman. Ibu, selanjutnya kita keluarkan sedikit ASI-nya untuk dioleskan ke daerah areola dan puting. Ya, Ibu, ini yang hitam-hitam, ini ya Bu ya, ini kita keluarkan. Pencetnya di daerah yang hitam.
Ya, pencet. Jadi bukan di puting, Bu, karena gudang ASINY-nya itu ada di areola, gitu ya. Jadi pencet seperti ini, di agak dalam pencet keluarkan ASI. Kemarin juga sudah keluar ASINY-nya ya, Bu ya. Oke, jadi kita oleskan. Ya, oleskan. Tujuannya memberikan kelembapan ya, terus ada aroma ASI sehingga bayi itu langsung mencari. Iya, yang tadinya mungkin belum lapar, kok ada aroma ASI gitu ya. Jadi nanti akan mencari puting susu atau payudara ibunya ya. Setelah dikeluarkan ya, setelah dikeluarkan ASI-nya, posisikan bayi itu membuka mulutnya. Jadi cara membuka mulut bayi itu bisa menggunakan puting susu ya, Bu ya. Jadi bisa letakkan puting ini di daerah pipi atau di daerah mulut ya. Sehingga mulut bayi itu nanti terbuka, Bu. Ya, kalau misalkan belum terbuka mungkin bisa kita menggunakan jari ya lewat pinggirnya untuk membuka kalau memang mulut bayi belum membuka ya. Jadi dibuka. Dan cara memegang payudara, jadi nanti seperti huruf C atau huruf U, ya, menyangga payudara, ya. Jadi seperti itu, ya, betul sekali. Ibu biasanya senangnya di sebelah kiri ya, Bu ya? Iya, oke. Jadi, ya, menyangga seperti ini. Jadi langsung memasukkan, menyangga lalu meletakkan puting untuk di mulut ibunya, bayinya, ya, supaya membuka. Nah, setelah membuka, ini menyangga ya, Bu ya. Nah, pada saat bayi sudah mulai menghisap dan menyusui, nah, sanggahan ini sudah bisa dilepas. Jadi boleh, Bu, dilepas kalau memang sudah bayinya itu menyusu, ya. Jadi sudah bisa. Nah, nanti pada saat pemberian ASI, pastikan satu payudara itu kempes. Ya, jadi nanti pastikan ini habis dulu ya, Bu ya, baru Ibu pindahkan ke payudara yang satunya. Jadi jangan ini sedikit-sedikit ganti-ganti, ya, karena pada bagian ASI itu kan ada air gitu ya, ada lemak dan lain sebagainya. Jadi pada akhir susu itu atau di pertengahannya nanti baru mengeluarkan lemak. Kalau sedikit-sedikit nanti lemaknya nggak dapat. Ya, gitu ya, Bu ya. Jadi nanti sampai dengan full ya. Selanjutnya tanda bayi saya sudah sesuai belum ya cara menyusuinya gitu ya. Dia itu pelan, lembut dan dalam. Cara menyusuinya, suara ya. Jadi tidak ada suara. Kalau salah biasanya suaranya gitu. Mengecap dan cepat, bunyinya kencang ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Ibu melihat yang posisi yang itu masalah yang itu berarti ada kesalahan dalam teknik menyusuinya Bu Tiara atau pasien yang lain. Gitu ya, Bu ya, paham ya, Bu ya? Oke. Nah, setelah dirasa bayi ini sudah kenyang, ya, sudah kenyang dan payudara sudah kempes dan dia juga sudah mulai berhenti untuk menyusunya. Nah, cara mengeluarkan, tapi mungkin bayi kan biasanya ada yang tetap di mood walaupun diam gitu ya. Nah, itu kan kita keluarkan saja karena terlihat dari tanda-tanda kenyangnya itu tadi dia sudah enggak menyusu ya. Iya, betul. Terus yang selanjutnya payudaranya juga sudah mulai kempes ya, udah kosong gitu ya. Baru nanti kita menggunakan jari kelingking seperti ini, Bu. Ya, dari sudut paling luar ya. Jadi masukkan ya seperti ini, otomatis mulutnya akan membuka. Ya, jadi nanti mulutnya membuka baru kita keluarkan. Ya, Bu ya, jangan dipaksa, Bu, karena nanti payudara Ibu akan sakit dan bayinya juga pasti akan kaget nanti kalau dipaksa untuk dikeluarkan. Gitu ya, Bu ya, untuk kalau misalkan ternyata sudah kenyang. Nah, setelah bayi itu kenyang dan dikeluarkan, Ibu bisa mengeluarkan sedikit ASI lagi seperti pada awal tadi. Mungkin bisa, Bu, dicoba. Oke. Iya, pintar sekali. Lalu dioleskan daerah yang hitam-hitam dan putingnya. Ya, fungsinya untuk melembabkan, ya, melembabkan daerah payudara. Jadi biarkan mengering saja, Bu. Jadi daerah-daerah hitam ini harus masuk ke mulut bayinya. Jadi tidak hanya puting, jadi hitam ini harus masuk. Jadi kalau besok Ibu menyusui, apalagi tadi bunyi gitu ya, terus ternyata kok daerah hitam-hitamnya itu masih terlihat, berarti dia belum masuk, salah yang dia hisap. Bukan gudang ASINY-nya yang dihisap. Gitu ya, tetap malah puting susunya berarti kan kurang tepat ya. Jadi pastikan areolanya paling tidak, walaupun tidak bisa semuanya ya, sebagian besarnya itu adalah masuk ke dalam mulut bayi. Oke, gitu ya. Baik, ini sudah kenyang, Bu. Nah, terakhir ada cara menyendawakan bayi.
Cara menyendawakan bayi bisa ibu tengkurap, bisa ibu letakkan di sini ya, ditepuk-tepuk, bisa ibu juga betul, bisa di seperti ini juga bisa ya. Bagaimana nanti nyamannya. Oke, ya. Jadi ibu ini sudah selesai. Jadi nanti pemberian ASI tersebut, jadi nanti jangan dicatwalkan ya Bu ya. Kalau misalkan bayinya pengen menyusu ya, itu langsung diberikan saja. Ya, mungkin ibu sudah paham terkait dengan teknik menyusui. Ada gambaran ya Bu ya. Sebelumnya sudah pernah mendapatkan belum Bu informasi ini? Baru ini sih Bu. Baru ini, sebelum hamil belum mendapatkan? Sekilas aja. Sekilas aja. Ya, semoga nanti lebih paham ya Bu ya. Bisa dilakukan di rumah. Jadi nanti jangan lupa pemberian ASI secara eksklusif 6 bulan. Ya, karena memang makanan terbaik itu adalah ASI. Oke. Jadi karena ini sudah selesai Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, tidak ada yang ditanyakan. Nah, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya boleh nggak tanya ini, Bu Tiara paham atau tidak, gitu ya. Jadi tidak harus kaku gitu ya Mbak ya, boleh sambil senyum, ada sedikit humoris gitu ya. Nah, mungkin tadi saya mau melihat bagaimana cara mengeluarkan ASI dari payudara. Iya. Jadi kalau kita mengeluarkan ASI itu tangannya itu di areola, nanti agak ditarik sedikit terus dikeluarkan. Sampai keluar, itu nanti ASI-nya baru dioleskan. Betul. Seperti huruf C memegangnya ya. Oke, cara menyendawakan. Menyendawakan itu ada 2 cara. Iya. Ditaruh di bagian bunda. Iya, betul. Atau ditengkurapkan. Ya. Nyamannya ibu atau betul. Oke. Baik, ibu sudah hebat ya, sudah bisa melakukan. Semoga nantinya juga bisa terus dilakukan di rumah. Gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di rumah sehat terus. Ya Bu, terima kasih. Baik, seperti itu ya Kak. Ketika kita melakukan yang namanya konseling, jangan lupa umpan balik ya, umpan balik atau feedback atau evaluasi kita. Gitu ya. Jadi evaluasinya adalah menanyakan kembali. Jadi jangan hanya ibu paham, ya seperti tadi kan paham ya. Nah, paham ternyata oke, kita selesaikan, itu tidak. Kita tanyakan kembali kepada ibu. Kira-kira kita ambil poin yang mana nih? Kita tidak perlu mungkin dari awal sampai akhir gitu ya kalau memang waktunya kurang banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan waktunya full, boleh diminta dari awal sampai dengan akhir. Ya, pastikan ibunya bisa melakukan dengan tepat sehingga nanti di rumah juga bisa melakukan gitu ya. Oke, ini tadi Bu Sari sudah mencoba. Ada mahasiswa yang mau mencoba? Saya. Antusias sekali ini, semuanya mau mencoba ya. Oke, saya pilih salah satu dulu ya. Silakan Mbak Intan ya untuk mencoba ya. Selamat pagi Bu Tiara. Dengan saya Bidan Intan yang sedang bertugas di rumah sakit hari ini. Baik Bu Tiara, nanti kan jam 11 sudah pulang ya? Iya Bu. Setelah ini akan saya bantu jelaskan tentang tata cara teknik menyusui yang baik dan benar. Tujuannya apa sih? Salah satunya yaitu untuk membuat ASI itu lancar keluarnya. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik, langsung saja Ibu. Yang pertama pastikan tangan kita sudah cuci ya, sudah cuci tangan ya, jadi bersih. Yang pertama kita dekatkan perut adik dengan perut ibunya. Nah, antara telinga bahu itu sudah sejajar ya Bu ya. Lalu yang kedua bisa dibuka Bu payudaranya. Nah, tangan selanjutnya kita membentuk huruf C. Ya, kita tempelkan di bawahnya payudara ibu. Lanjut, kita untuk di bagian ini yang hitam-hitam ini namanya areola ya Bu ya. Di sini itu gudang ASI. Nah, jadi kita itu bisa gini masuk kita tarik ke dalam. Nah, di sini kan jadi ASINya keluar ya Bu ya. Iya Bu. Nah, itu bisa Bu Tiara itu ambil sedikit kita oleskan di sini. Ya, gunanya untuk apa? Biar di sini itu bisa melembabkan. Juga di sini nanti kalau misalnya adik bayinya sudah mendekat, dia bisa menghirup ini asiku gitu ya. Memancing Iya, gitu ya, memancing. Bu. Iya, mencari. Nah, selanjutnya yaitu kalau misalnya adiknya belum membuka nih Bu ya, bisa didekatkan di sini dulu. Nah, kalau misalnya mulutnya belum buka lewat di sini dari putihnya, Ibu bisa pakai ini jari kelingking ya untuk merangsang Ibu coba. Nah, itu sudah membuka ya, sudah buka di sini. Nah, sudah masuk. Pastikan ya Bu untuk mulut adik bayinya itu masuknya tidak hanya di putihnya saja, tetapi sampai di hitam-hitamnya ini juga ya.
Sampai ke areola itu ya, Bu? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ini, pastikan kalau menyusu nanti ini sampai kempes ya Bu ya, sudah habis. Kalau misalnya ini sudah habis, bisa nanti adiknya itu kalau misalnya ini mau dilepas ya Bu ya, tapi adiknya itu masih tetap ngenyot aja. Nah itu bisa kita pancing seperti tadi Bu, pakai ini lagi, Tangan juga, pakai jari. ya. Kita lepas pelan-pelan, nanti kalau misalnya buka, nah udah buka kan itu ya. Oke, sudah lepas. Selanjutnya Bu, bisa ditutup dulu ya. Posisinya Selanjutnya- tadi posisi Oh bayinya iya, satu garis posisinya- lurus. Iya, Ya, untuk apa? satu posisinya satu garis lurus. Baik, selanjutnya untuk cara menyedawakan nih Bu, sudah tahu sebelumnya ibunya? Sekilas ya. Sekilas. Untuk yang pertama, jadi di sini rekennya ada 2 ya Bu ya. Yang pertama, adiknya ditaruh di pundak ibu. Permisi ya Bu ya. Sambil ditepuk-tepuk Bu, jangan lupa. Nah, itu sudah Keras nggak, Bu? keras. Dikerasin. Oh, enggak Bu, pelan Pelan aja, saja. pelan aja. Nah, ini cara yang kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini yang pertama, mohon maaf. Lalu yang kedua bisa ditaruh di sini Bu. Ambil posisi adiknya tengkurap ya. Jangan lupa ditepuk-tepuk juga. Dipuk-puk. Nah, itu sudah menyendawa ya adiknya ya. Oke, seperti itu Bu. Bisa dikembalikan lagi? Oh iya. adiknya? Maaf ya Bu Bidan. Enggak apa-apa Bu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak Bu Tiara dari penjelasan tadi? Iya, sudah cukup. Boleh dicoba nih bagaimana tadi cara mengeluarkan ASI. Iya, Yang baik dan tadi benar. itu sebelum kita menyusui kita harus cuci tangan, Iya. supaya tangannya bersih. Terus nanti mengeluarkan asinya itu tangan kita nggak seperti huruf C, Iya. gitu. Terus dikeluarkan. Asinya nanti dioleskan dulu sebelum menyusui, sebelum Iya. adik menyusu. Nanti kalau misalkan adiknya nggak mau membuka, kita bisa pancing pakai jari kelingking gitu ya Bu. Benar Bu, betul Bu, betul sekali. Baik Bu, ini bisa dulu. Ya. Lalu untuk menyedawakan tadi kira-kira ada yang itu enggak? Susah enggak? Enggak sih ya Bu ya, mungkin nanti kenyamanan saya sama adik aja ya Bu ya. Tapi kan nggak masalah ya Bu ya, mau yang di bagian atas atau yang di bagian bawah. Iya, enggak masalah. Baik, terima kasih Bu Sari, mungkin itu demonstrasi dari kami. Ya, terima kasih Mbak Intan. Baik, itu tadi demonstrasi atau peer group ya yang sudah dilakukan oleh Mbak Intan dengan pasangan mahasiswa yang saat ini sebagai ibu Nifas ya. Tadi mungkin ada yang memperhatikan dari tindakan yang sudah dilakukan Mbak Intan, mungkin ya tadi kelupaan satu gitu yang Mbak ya terkait dengan memposisikan. Tadi sudah saya langsung menyampaikan ke Mbak Intan. Ya. Oke, sudah oke. Yang lain karena tadi semangat sekali untuk mencoba, jadi nanti silakan berpasang-pasangan untuk melakukan terkait dengan konseling teknik penyusuan. Nanti bisa bergantian. Baik Gitu Ibu. ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Iya, Oke, sudah saya mau paham. bertanya nih kalau mbak-mbaknya semua sudah paham. Apakah setiap berapa jam sekali sih kita harus memberikan ASI kepada bayi? Ya, Mbak Andri ya. Oke, Mbak Andri silakan. Biasanya itu setiap 2 jam sekali Bu. Oke. Tapi kalau bayinya menangis sebelum dari 2 jam itu silakan langsung disusui aja. Betul sekali, pintar Setiap luar bayi biasa. menginginkan. Sama ada yang Iya, ditambahkan? Menambahkan pokoknya setiap bayi itu menginginkan ya kita kasih. Betul. Setiap bayi menginginkan harus diberikan. Iya. Kalau misalkan sudah lewat dari 2 jam, itu harus dibangun. Oh, Ya, kalau iya. tidur, kalau tidak mau menyusu, itu harus kita berikan ASI. Karena memang masih kecil sekali untuk lambung bayi. Jadi setiap 2 jam harus disusukan. Susukan. Seperti itu ya. Baik. Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti insya Allah sesuai dengan kontrak perkuliahan, kita akan bertemu minggu depan terkait dengan perawatan luka SC dan perineum. Iya Ibu. Terima kasih. Untuk Mbak Intan, untuk Mbak Tiara, mohon maaf. Terima kasih. Nanti bisa kembali ketemu. Terima kasih. Baik, Nanti. terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya. Demikian tadi video pembelajaran yang saya lakukan tentang teknik menyusui yang benar sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.